Ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Kami dari kelompok 4 PS21C dengan tema alkohol intoxication. Sebelumnya, yang terhormat kepada dosen pengampu mata kuliah psikologi abnormal, Ibu Dinda Aisyah, MPSI Psikolog. Perkenalkan, nama saya Rizky Kalhayu, selaku moderator yang akan memandu jalannya presentasi pada kelompok 4 malam hari ini. Di sini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh rekan kelompok saya. Ada Ahmad Sofian, Asep Saipullah, Febian Kembar, Tita Trianita, Mega Fajratur Rahman, Hanan Triatulihah, dan Giri Lopiansyah. Sebelumnya, mohon maaf, teman kita satu orang berhalangan hadir dikarenakan sakit. Mungkin langsung saja ke pemateri pertama yang akan saya serahkan kepada teman-teman kelompok saya. Waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu alcohol intoxication. Jadi alcohol intoxication merupakan sebuah gangguan perilaku yang dialami seseorang ketika ia mengkonsumsi atau sesudah dia mengkonsumsi minuman beralkohol. Atau biasa kita kenal juga dengan istilah mabuk. Nah, cirinya biasanya berupa perubahan perilaku. Perubahan perilakunya itu berupa perubahan perilaku seksual atau perilaku agresif yang tidak tepat. Kemudian bisa moodnya labil, kemudian gangguan penilaian dan pengambilan keputusan, kemudian kesulitan dengan aktivitas yang kompleks, contohnya mengemudi, lalu gangguan fungsi lainnya. Selanjutnya mungkin bisa dilanjut oleh teman-teman saya. Baik, terima kasih. Setelah ini saya akan menjelaskan mengenai indikasi alkohol intoxication, di mana indikasi tersebut itu dapat memunculkan dapat terjadi karena mengkonsumsi alkohol baru-baru ini, perubahan perilaku, gangguan perhatian atau gangguan ingatan, lalu ada nistagmus dan gangguan bunyi bahasa, serta inkoordinasi motorik dan stupor atau koma. Sekian penjelasan dari saya. Boleh langsung dijelaskan kepada pemateri berikutnya. Oke, dilanjutkan kepada faktor yang mempengaruhi gangguan ini. Faktor yang pertama itu ada di emosional. Jadi orang dengan karakteristik kepribadian yang cenderung mencari sensasi dan impulsif itu tuh lebih rentan untuk terkena dalam gangguan ini gitu. Yang kedua ada di lingkungan. Nah, jadi kalau contohnya ada seseorang dengan lingkungan yang seperti teman sebaya atau teman-teman dekat gitu, yang memang peminum berat, doyan minum atau mengonsumsi alkohol, dan mereka tuh kalau ada masalah tuh bawaannya mau ke alkohol mulu gitu. Jadi mereka nganggapnya buat minum alkohol tuh untuk mengatasi stres. Itu juga menjadi faktor yang bisa mempengaruhi gangguan ini. Terima kasih. Dilanjutkan untuk yang bagian hasil wawancara subjek. Ya, boleh, mungkin saya lanjut. Jadi hasil wawancara subjek berinisial AS mengatakan bahwa ia bersama teman-temannya mengkonsumsi alkohol hanya untuk mencari sebuah kesenangan saja, bukan karena kondisi stres lainnya. Subjek pernah merasakan mual setelah mengkonsumsi alkohol dengan dosis lebih dari 6 botol minuman alkohol, dan ia menceritakan bahwa dirinya memiliki teman yang pernah
yang peminum sampai ia muntah. Menurutnya, hal itu dikarenakan kondisi lambung yang intoleran dan kandungan gas yang ada di dalam minuman tersebut, dan campuran yang ada di minuman tersebut. Subjek pun pernah melihat temannya yang kesulitan untuk mencolokkan sebuah kabel charge setelah mengkonsumsi minuman alkohol. Dan menurutnya, teman subjek tersebut masih di dalam kondisi yang sadar tapi tidak bisa mengontrol tangannya dengan baik. Subjek juga mengatakan ada sebagian tipikal orang yang pernah dia temui ketika mengkonsumsi alkohol menjadi agresif dan ada yang menjadi lebih banyak berbicara. Dan dia sendiri belum pernah sampai kehilangan kontrol ketika mengkonsumsi alkohol dan belum pernah mengalami atau melihat seseorang sampai koma setelah mengkonsumsi alkohol. Menurutnya, jika sampai koma, hal tersebut dikarenakan adanya campuran zat-zat lain atau disebut oplosan. Subjek berkata, penyebab kondisi orang yang pingsan dikarenakan emosi yang tidak terkontrol dan mengakibatkan tidak terkontrolnya kadar alkohol yang ia konsumsi. Selanjutnya, Nah, baik, selanjutnya ada hasil wawancara dari pakar yang kami hubungi. Pakar tersebut bernama Depi Sekar Ayuningrum, MPSI Psikolog. Ia berprofesi sebagai psikolog klinis. Kami melakukan wawancara melalui aplikasi Halodoc. Menurut pakar tersebut, orang yang kecanduan alkohol biasanya kehilangan kesadaran, sehingga dia tidak bisa mengendalikan dirinya. Kemudian, kecanduan alkohol ini sifatnya seperti menagih dan diperparah jika orang tersebut berada di lingkungan yang sama-sama dengan orang-orang yang kecanduan alkohol juga. Kemudian faktor penyebabnya sendiri, lingkungan, rasa penasaran, ingin dianggap gaya atau keren, bisa juga ketika sedang ada masalah ataupun tekanan. Gejala yang ditimbulkan berupa hilangnya kesadaran dan keseimbangan, halusinasi, penglihatan, dan merasa happy sesaat. Nah, selanjutnya ada penanganan yang akan dijelaskan oleh Hanan. Baik, terima kasih. Di sini saya akan melanjutkan. Ada resiko ringan menurut pakar adalah ketergantungan, sedangkan terberatnya adalah muncul gangguan-gangguan psikologis lainnya dan gangguan medis. Kemudian, penanganan menurut pakar adalah rehabilitas selama 3-6 bulan berupa terapi detoksifikasi atau menghilangkan zat-zat sisa alkohol di dalam tubuh yang biasa dilakukan di BNN dan RSC, dan terapi perilaku untuk menghilangkan ketergantungan alkohol dan ada kemungkinan untuk kambuh lagi jika ada pengaruh di lingkungannya. Sekian pemaparan dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah menyampaikan materi atau penjelasan diskusi pada malam hari ini dengan baik. Selanjutnya ada, boleh share screen-nya? Di sini kelompok kami membuat psikoedukasi yang dimana akan di-share di salah satu media sosial yaitu Instagram. Untuk contoh boleh diperlihatkan teman-teman. Oke, mungkin langsung kesimpulan saja.
Jadi kesimpulannya, alkohol intoxication ialah gangguan perilaku ketika seseorang meminum alkohol. Gejalanya bisa berupa perubahan perilaku seperti perilaku seksual atau agresif yang tidak tepat, mood bisa labil, gangguan penilaian, dan pengambilan keputusan. Kesulitan dengan aktivitas kompleks juga. Jadi contohnya seperti mengemudi dan gangguan fungsi lainnya. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok 4 PS21C pada malam hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.